Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mardia, calon guru penggerak angkatan 9. Saya dari SDN Ranca Buaya 2, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, yaitu saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Ibu Sarwina. Beliau adalah guru di SDN Ranca Buaya 2. Selain itu, saya juga ditemani oleh pengajar praktek, yaitu Ibu Sri Puji Astuti. Terima kasih karena sudah hadir. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pasca observasi terhadap rekan saya, yaitu Ibu Sarwina, yang dulu pernah melakukan observasi di kelas. Baik, kita langsung saja ya. Assalamualaikum Ibu Sarwina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Bunda Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa ya, baik ya. Semangat sekali. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini ya Bu Sarwina, saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Nah, terkait dengan pembelajaran yang telah Ibu lakukan sebelumnya ya, dimana sebelumnya itu kita sudah melakukan pra-observasi dan juga sudah melaksanakan observasi di dalam kelas. Maka pada kesempatan kali ini kita lanjutkan dengan pasca observasi ya, terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu Sarwina lakukan pada waktu itu. Nah, adapun tujuan dari dilakukannya percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana nih proses pembelajaran yang telah Ibu Sarwina lakukan ya. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama ya Bu Sarwina ya. Nah, yang pertama itu bagaimana nih perasaan Ibu Sarwina terkait dengan jalannya kegiatan atau observasi yang sudah dilakukan sebelumnya? Kalau saya sendiri sih, saya merasa senang ya, dan karena pembelajaran sudah berjalan dengan sesuai yang telah direncanakan di rencana pembelajaran, dan antusias peserta didik juga cukup aktif dalam pembelajaran. Oke, jadi perasaannya senang ya, karena ternyata pembelajaran yang dilakukan itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Ibu Sarwina, dan ternyata anak-anak juga sangat aktif ketika pembelajaran dilakukan ya Bu Sarwina ya. Oke, bisa diceritakan kembali nih Bu ya, tujuan dan area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian tahapan-tahapannya apa saja, atau langkah-langkah atau strategi pembelajaran apa yang telah dilakukan Ibu pada waktu itu? Saat itu saya melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode itu yang belajar carbon based learning, dengan menggunakan media benda konkret. Dan kenapa saya menggunakan media benda konkret tersebut? Supaya peserta didik lebih mudah dalam memahami pembelajaran. Terus saya juga lebih menekan ke kognitif, supaya peserta didik juga dengan tujuan dapat mengetahui bentuk-bentuk bangun data, dan dari benda konkret tersebut peserta didik juga dalam keterampilannya dapat membuat bentuk-bentuk bangun data itu sendiri gitu. Oke, baik. Jadi tujuan dan area pengembangan yang waktu itu Ibu Sarwina lakukan, yang pertama kan Ibu Sarwina itu melakukan pembelajaran itu dengan menggunakan benda-benda konkret ya. Dimana tujuan Ibu Sarwina melakukan benda konkret itu adalah supaya anak didik itu lebih mudah memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan ya kan, terus dapat menggambar bentuk bangun datar sesuai benda-benda konkret tersebut. Mungkin lebih ke kontekstual ya Bu ya, jadi menggunakan benda-benda atau barang-barang di sekitar yang mudah dikenali oleh anak ya, begitu ya Bu Sarwina ya. Oke, menurut Ibu nih, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas ataukah belum? Kalau menurut saya sendiri sih sudah cukup berhasil dilakukan di dalam kelas ya. Melihat dari hasil peserta didik, hasil evaluasi dan yang lain sudah cukup ada peningkatan, dan nilainya pun sudah mencukupi KKM gitu. Oke, baik. Jadi sudah berhasil ya. Menurut Ibu Sarwina, pembelajaran yang dilakukan itu sudah sangat berhasil karena terlihat dari hasil anak ya, yang cukup lumayan bagus gitu kan, mencapai KKM, betul. Terus kira-kira nih ya Bu Sarwina, kalau misalkan
kita menilai diri kita atau Bu Sarwina menilai diri Bu Sarwina itu, misalkan kita kasih rentang 1 sampai 10. Nah, kira-kira Ibu Sarwina itu ada di level nomor berapa? Kalau saya sendiri pribadinya menilai pembelajaran saya kemarin itu, saya menilai di angka 80. 80. Ya. Kenapa bisa menilai di angka 80 itu? Ya, karena dari setiap pembelajaran kan pasti adalah kekurangan-kekurangan yang belum tercapai gitu, tidak akan 100% full gitu misalnya sukses. Jadi adalah kekurangan-kekurangan yang menurut saya belum mencapai sesuai yang diharapkan. Oke, baik. Nah, menurut Ibu nih, apa saja kekurangan atau kendala-kendala yang dihadapi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas? Yang tadi kan sudah Bu Sarwina sebutkan kan, ternyata saya itu hanya mampu menilai diri saya itu 8 lah ya gitu, levelnya 8 karena Bu Sarwina merasa posisinya itu walaupun istilahnya menurut Bu Sarwina itu sudah baik gitu pembelajaran di dalam kelas, tetapi ternyata masih ada kekurangan. Nah, kira-kira kekurangan seperti apa? Dari yang saya itu sih ya, kekurangannya menurut saya mungkin dari pengelolaan kelas yang kurang baik, terus dan dari tidak semua siswa bisa ikut aktif gitu dalam pembelajaran. Jadi masih ada siswa yang kurang aktif ya dalam pembelajaran, terus masih juga ada siswa yang mungkin ada susah diatur ya gitu kan, mengingat tahu sendiri Ibu Sarwina kan tadi mengajar di kelas 1 ya, yang Memang kesulitan utama saya memang di pengelolaan kelas. iya ya. betul. Jadi yang anak Iya. kelas 1 itu luar biasa sekali ya gitu. Selain berantusias, mereka juga masih senang bermain gitu ya Bu Sarwina ya. Oke, tadi yang udah Ibu Sarwina sampaikan kendala, kekurangan gitu selama Ibu Sarwina mengajar gitu kan. Nah, boleh nggak gitu? Saya diizinkan tidak ya untuk mengoreksi sedikit lah gitu istilahnya, menyampaikan hasil observasi saya pada waktu itu terhadap pembelajaran yang Ibu Sarwina lakukan. Iya, boleh sih. Oke, baik. Jadi pada waktu itu kan saya mengobservasi Ibu Sarwina ya, seperti yang udah Ibu Sarwina paparkan tadi, katanya tadi pembelajarannya sudah sangat baik, tetapi masih menilai diri sendiri di level 8. Tetapi menurut observasi yang sudah saya lakukan pada saat Ibu Sarwina melakukan pembelajaran di dalam kelas pada waktu itu, menurut saya Bu Sarwina memang sudah cukup baik ya, istilahnya pembelajaran yang dilakukan juga sudah sangat aktif gitu kan, anak-anak itu mau berdiskusi, menuangkan gagasannya, dan area pengembangan yang Ibu Sarwina tadi sebutkan juga sudah terlihat, yaitu tadi di pengetahuan, terus tadi keterampilan ya pengembangannya. Jadi pada saat pembelajaran pada waktu itu memang sudah sangat terlihat, di mana pada waktu itu untuk pengetahuannya anak-anak itu dia mengerjakan soal secara mandiri, terus keterampilannya juga anak-anak berdiskusi, di mana yang kita tahu pada saat diskusi anak-anak menuangkan ide gagasannya ya kan terhadap ide di kelompoknya itu. Terus juga setelah berdiskusi anak-anak juga mempresentasikan di depan kelas, di mana pada saat anak-anak mempresentasikan di depan kelas berarti keterampilan berbicara di situ dilihat, terus keberaniannya ya dari sikapnya. Dan saya juga melihat pembelajaran yang sudah Ibu Sarwina lakukan juga di situ sudah berdiferensiasi, ternyata ya secara tidak sadar gitu kan, ternyata sudah berdiferensiasi Bu Sarwina. Di mana diferensiasinya? Yang pertama di situ Bu Sarwina sudah melakukan diferensiasi konten, ternyata karena Bu Sarwina juga melakukan menghadirkan gitu video pembelajaran yang membuat anak itu sangat antusias untuk menontonnya. Terus juga Bu Sarwina di situ ada PPT yang dihadirkan di video pembelajaran tadi ya. Terus tadi anak juga yang istilahnya menyebutkan sendiri benda-benda yang dibawa itu berbentuk persegi ya, persegitanya bangun datar lah ya. Lingkaran dan segi. Ya, segi 4, lingkaran dan segitiga. Itu sudah sangat bagus sekali ya. Terus teknologi di situ juga sangat terlihat, di mana Bu Sarwina menggunakan infocus ya kan. Dimana kan jarang sekali ya pembelajaran itu menggunakan infocus PowerPoint, karena kenapa? Mungkin banyak kendala yang mereka rasakan gitu.
Dan itu sangat luar biasa sekali, Bu Sarwina mampu menghadirkan pembelajaran yang begitu menarik gitu bagi anak, apalagi ngajarnya di kelas 1 gitu kan, berarti pembelajarannya benar-benar harus semenarik mungkin gitu kan, supaya anak tidak bosan ya, supaya anak terasa nyaman gitu, dan sangat luar biasa ya. Nah, kira-kira nih, mengapa tadi kan Ibu Sarwina itu menyebutkan kendala kekurangan nih, kita lanjutkan yang tadi itu ya. Kira-kira mengapa sih tadi itu sampai anak-anak di dalam kelas itu ya menjadi tidak aktif gitu kan, terus kurang ikut berbaur di dalam berdiskusi gitu. Kira-kira apa saja tuh yang menjadi kekurangan, kok mereka bisa sampai tidak aktif sih gitu kan. Harusnya yang kita tahu anak-anak kan di kelas 1 tahu sendiri, padahal kalau itu seharian kan aktif banget gitu, tetapi ketika berdiskusi ternyata ada kekurangannya, pasti ada gitu kan. Bisa disebutkan Bu? Ya, jadi kalau menurut saya sih ya, menurut analisa saya, kenapa anak tidak terlalu berada di dalam pendidik aktif ya, kadang sendiri gitu dengan benda-benda yang mereka bawa. Mungkin juga karena kan setiap anak itu kan beda-beda ya, kesukaannya, minat belajarnya. Mungkin yang suka video mungkin suka gitu, ada juga yang mungkin hanya suka mendengarkan penjelasan guru saja. Mungkin karena sayanya juga kurang melibatkan peserta didik secara lebih aktif lagi mungkin, dan mungkin juga karena pembawaan saya yang kurang menarik. Ada beberapa peserta didik kan beda-beda ya Bu ya, kalau peserta didik itu ada yang sukanya begini gitu, mungkin dari situ makanya ada beberapa peserta didik juga yang tidak ikut aktif gitu dalam pembelajaran. Oke, baik. Jadi kenapa tadi anak-anak kurang aktif dalam diskusi dalam pembelajaran tadi yang sudah Ibu Sarwina sebutkan, mungkin salah satunya ada beberapa yang tadi yang Ibu Sarwina sebutkan itu, mungkin anak-anak itu kurang antusias dalam belajar karena mungkin pembawaan Bu Sarwina mungkin kurang semangat kali ya Bu ya. Bisa Saya harus lebih semangat lagi kali ya, seperti itu. Terus mungkin juga karena media mungkin kurang lebih menarik ya, harusnya mungkin, karena kan anak kelas 1 itu memang unik sekali gitu, berbeda dengan anak-anak yang lain yang istilahnya masih bisa diatur gitu. Tapi disitulah beban kita, bukan beban sih, istilahnya PR buat kita ya, untuk memperbaiki diri kita selanjutnya ya, tantangan. Nah, berbicara tentang tantangan dan memperbaiki diri nih Bu Sarwina ya, pasti dong Bu Sarwina ingin memperbaiki pembelajaran yang sudah dilakukan gitu kan. Kira-kira nih ada nggak strategi ke depannya gitu, atau ada pengembangan ke depan yang ingin lebih dikembangkan lagi oleh Ibu Sarwina gitu, supaya ke depannya mungkin anak-anak lebih aktif, Bu Sarwina juga nanti lebih semangat lagi gitu kan ya, seperti itu. Bisa dijelaskan Bu? Ya, jadi rencana saya yang diharapkan sih nanti saya mungkin akan melakukan persiapan lebih baik lagi ya, dan lebih menekankan juga ke seperti pembelajaran berdiferensiasi, di mana menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, memperhatikan kesiapan belajar peserta didik, minat peserta didik juga, dan profil peserta didik juga, yang misalnya dari media seperti apa misalnya yang dibutuhkan anak si A seperti apa, terus yang lain seperti apa gitu. Jadi lebih disesuaikan lagi, misalnya dengan dari buku, dari video pembelajarannya, mungkin bisa yang lebih menarik lagi, dan persiapan yang lebih baik lagi. Oke, jadi mempersiapkan diri semaksimal mungkin ya Bu ya. Jadi persiapannya harus lebih matang gitu sebelum kita melakukan pembelajaran gitu kan. Tadi Bu Sarwina menyebutkan mungkin nanti persiapannya RPP-nya mungkin ya Bu ya, ini lagi disempurnakan gitu ya. Selain RPP juga tadi Bu Sarwina menyebutkan media, mungkin menambah media yang lebih menarik lagi gitu kan. Atau Bu Sarwina juga mungkin bisa menambahkan lebih banyak SBK ya di selingan pembelajaran. Kemarin juga sebenarnya sudah ada SBK-nya ya, waktu pembelajaran, waktu kita observasi, mungkin bisa ditambahkan lagi dengan supaya kita mungkin bisa mengelola pembelajaran yang
ketika pengelolaan kelas itu kan yang anak ribut kita adain speaking apa gitu, kayaknya mampu gitu. Kan fokus peserta didik. Iya betul, jadi untuk mengembalikan fokus peserta didik ya gitu. Sangat luar biasa Bu rencana Ibu Sarwina tadi ya. Saya sangat mendukung gitu kan, kedepannya rencana Bu Sarwina itu sangat baik sekali gitu rencana-rencananya. Mudah-mudahan rencana tadi apa yang sudah Ibu sebutkan itu dapat segera direalisasikan gitu kan. Juga kita bisa menghadirkan pembelajaran-pembelajaran yang menarik bagi anak gitu kan. Supaya anak itu di dalam kelas itu nyaman, betah gitu belajar dengan kita ya. Kalau misalkan pembelajarannya itu kita buat semenarik mungkin gitu ya gitu. Terus nih, kira-kira kapan Ibu Sarwina itu akan melakukan perubahan dengan rencana yang sudah Ibu sebutkan tadi? Rencana saya, jadi saya akan melaksanakan perubahan tadi setelah perkiraan setelah UTS ya, karena kan kalau sekarang juga sudah ada kegiatan UTS kan ya, jadi nanti pas setelah UTS kalian materi baru gitu, jadi pembelajaran yang baru. Oke, jadi secepatnya ya Bu ya, karena kan mungkin tadi Bu sebutkan kita sebentar lagi akan menghadapi UTS ya, yang pastinya akan mulai disibukkan dengan pembuatan soal dan juga menilai hasil anak-anak. Nah, bagus sekali sih Bu. Jadi nanti ketika selesai UTS Ibu sudah mulai dengan pembelajaran yang lebih baru lagi gitu kan. Tadi menghadirkan diferensiasi yang lebih bervariatif ya, mungkin persiapan kedepannya yang analisis sebelum berdiferensiasi tadi, yang kesiapan belajar, profil belajar murid ya, itu yang menjadi PR kita gitu dalam analisis. Jadi mungkin juga kita bisa mendapatkan KSE Bu ya, kompetensi sosial emosional anak. Sebenarnya kemarin juga Ibu Sarwina udah ada gitu di situ di pembelajarannya. Nah mungkin tinggal kita menambahkan lagi dengan bisa dengan mindfulness Bu ya, kita mindfulness dengan teknik stop sebentar, kita ajak anak-anak untuk menarik nafas sebentar seperti itu. Nah baik, tadi Bu Sarwina sudah menyebutkan berbagai hal ya, udah dari perasaan Bu Sarwina, terus area pengembangannya ya, terus kendala, strategi, dan apa yang ingin dicapai ke depannya. Itu sudah sangat bagus sekali disampaikan Ibu Sarwina, mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Dan nanti kita bisa ngobrol kembali ya, kita lihat tindak lanjutnya, kita ya kita berbicara kembali ya Bu ya. Nanti kira-kira ada progres apa nih gitu, apakah rencana tindak lanjut yang Ibu Sarwina rencanakan tadi gitu kan, apakah direalisasikan gitu kan, apakah rencananya berjalan dengan baik ketika direalisasikan gitu kan. Pastinya hal itu bisa kita obrolkan lagi ya Bu ya, kita sharing lagi lah gitu ya, kita berbagi pengalaman gitu kan, sangat luar biasa sekali. Baiklah Bu, mungkin itu saja ya pasca observasi kita kali ini gitu kan, mudah-mudahan bermanfaat. Tadi serangkaian sebelumnya yang praobservasi, terus observasi di dalam kelas, dan sekarang kita pasca observasi, alhamdulillah berjalan dengan baik. Nah berikutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu pengajar praktik, yaitu Ibu Sri Puji Astuti ya Bu ya, untuk memberikan umpan balik gitu atau tanggapan dari kegiatan pasca observasi yang sudah dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menarik ya, apalagi ini membahas salah satu ya, pelajaran matematika. Tadi sudah disampaikan. Alhamdulillah nih Bunda Mardiah nih CGP karena sudah ada pelatihan kemarin juga ya, di umpan balik juga praktek coaching di lokal area 4. Jadi kalau diperhatikan tadi sudah menyampaikan tujuannya gitu ya, tujuan coaching hari ini untuk apa, untuk melihat hasil dari supervisi kemarin ketika observasi ya di kelas mengenai pembelajaran yang disampaikan oleh Bunda Sarwina ukurannya yang sudah diskusi oleh Bunda Mardiah. Jadi untuk langkah-langkahnya sudah disampaikan dulu tujuannya. Hari ini mau coaching untuk membahas kemarin, jadi ada langkah-langkah lanjutannya untuk perbaikan dari yang sebelumnya ada praobservasi, kemudian ada observasi, dan diakhiri dengan pasca observasi untuk mengetahui sejauh mana sih gitu. Tadi juga ditanyakan perasaannya sebelum praobservasi, ketika observasi, dan sekarang setelah observasi gitu ya. Terus
disampaikan pula identifikasi Bunda tadi memberikan kelihatan informatif gitu ya, bahwasanya apa sih yang sudah dilakukan yang berdiferensiasi gitu ya, walaupun mungkin tidak disadari oleh Bunda yang ngajar ini, ternyata oh ada loh diferensiasi gitu loh, mengatakan oh ternyata sudah berdiferensiasi dengan tadi kontennya, secara konten materi menyampaikan ada videonya gitu ya, terus ada PPT, dalam artian tidak hanya buku tulis gitu ya atau buku paket saja. Kemudian ada juga dalam artian anak-anak yang mungkin kinestetik tadi langsung dengan barang-barang yang konkret gitu kan, lebih langsung mereka yang sentuhan gitu. Terus ada pengukuran nilai diri, itu lebih kepada ambang batas, oh saya sejauh mana sih gitu ya gitu. Ternyata ada rasa besar hati dari Bunda gitu bahwasanya saya masih kurang gitu ya. Jadi ketika diobservasi, ketika ditambah oleh Bunda Mardia gitu, jadi di sini sifatnya sudah saling memperbaiki untuk peningkatan. Bunda Mardia juga jadi oh seperti ini gitu ya, menggali kembali untuk kemampuan ide-ide teman saya ini sebenarnya banyak loh gitu ya. Jadi alhamdulillah sudah tersampaikan untuk identifikasi ya tadi. Kemudian rencana-rencana gitu kan, rencana aksi apakah mau dimulai kapan, sampai sejauh ini tadi dimulai mau yang tadi perbaikannya, ada rencana aksinya tadi seperti yang sekarang kegiatan UPS. Mudah-mudahan ini nanti ada perkembangan kelanjutannya gitu. Jadi memang berarti sudah pas nih, alur ceritanya dapat sekali, harus ada rencana, namanya rencana pasti ada kelanjutannya begitu. Jadi tidak selesai sampai di sini. Apalagi tadi kan tergali itu, oh iya berarti ditambahkan lagi ada mindfulness-nya gitu ya, speaking ditambahkan lagi gitu. Jadi saling berbagi. Kalau dari Bunda Sarina ya, dari Bunda Sarina juga tadi sudah ada, oh ternyata namanya ini loh diferensiasi gitu ya. Mungkin sebenarnya KSN itu sudah ada mungkin ya, tapi memang secara detail di RPP mungkin karena memang belum, nanti bersama-sama belajar gitu ya. Alhamdulillah sudah untuk rencana aksinya ada, bentuk tanggung jawabnya juga ada ya, komitmen untuk menjalankan rencana aksinya ditunggu gitu ya. Jadi alhamdulillah nih sudah bagus gitu ya, sudah tergali. Bahkan untuk kedepannya, untuk rencana aksi berikutnya sebagai perbaikan ya, apalagi sudah disampaikan nanti breaking ditambahkan, mindfulness, KSE jadi diterapkan lagi itu nanti ketika setelah KTS ya nanti bisa dipakai tuh untuk ini gitu. Jadi ini rendah hatinya dapat 80, kalau benar-benar kenapa lebih dari 80 Insya Allah ya. Lebih lagi mudah-mudahan ini bisa sering-sering sharing ini begini. Nggak apa-apa nanti kapan waktu yakin saya dong pengen ngajar, kira-kira ada yang kurang nggak sih gitu. Jadi kalau bisa sebelum mau ngajar, kayaknya minggu depan saya pilih AKP nih, minggu depan saya mau ngajar ini nih, coba dong saya ada yang kurang nggak. Jadi dari pra itu ketika itu bisa juga tuh dari pra kurang di sini misalnya ya, dari pra nanti ketika observasi itu udah perbaikan dari yang pra tadi, ketika di observasi sudah perbaikan, ternyata kan biasa ketika observasi itu ada spesial momen. Nah spesial momen itu nanti dicatat, nanti dibahas lagi di pasca observasi gitu. Jadi mudah-mudahan kalau udah setiap pembelajaran ada alur yang begini, insya Allah mantap deh gitu ya. Itu jadi sih tidak ada yang terlalu maksudnya dalam artian kurang sekali, tidak, sudah bagus karena tujuannya ada gitu ya. Kemudian menanyakan nilai diri gitu kan, jadi dengan nilai diri berarti kan tidak jumawa. Terus ketika dari bundanya juga ketika diberikan masukan oleh Bunda Mardia juga merasa senang gitu ya, lagi ada tambahan ilmu gitu ya. Ini bentuk dari saling membuka diri untuk kita menangkap. Saja sih semangat, mudah-mudahan itu berkelanjutan begitu.
Oke, baik. Terima kasih Bunda Puji Iya, yang sudah sama-sama. memberikan umpan balik tanggapannya ya benar. terkait proses pasca observasi yang sudah dilakukan. Masya Allah luar biasa sekali gitu kan. Ternyata banyak ilmu yang didapat gitu kan dengan kita ngobrol seperti ini, Iya, sharing betul, gitu kan. betul. Tidak harus istilahnya dalam lingkup yang suasana resmi Iya, gitu kan, seperti ngobrol santai seperti ini aja. Betul. Sebenarnya ilmunya bisa kita dapatkan gitu kan, tanpa kita sadari gitu kan. Ternyata banyak ilmu yang bisa kita gali gitu dengan sharing seperti ini gitu kan, sangat luar biasa. Terima kasih Bunda Sri atas umpan baliknya. Baiklah, terima kasih untuk Bunda Sri tanggapan dan umpan baliknya terkait kegiatan pasca observasi kali ini. Alhamdulillah kegiatan pasca observasinya sudah selesai gitu kan. Dari serangkaian supervisi akademik yang dilakukan, mulai dari percakapan pra-observasi, terus observasi di dalam kelas, dan percakapan pasca observasi yang barusan kita lakukan. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar gitu kan. Alhamdulillah sekali. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Sri gitu kan untuk masukannya selama ini untuk diri saya dan juga diri rekan saya. Itu terima kasih juga untuk Bunda Serwina gitu yang sudah membersamai kesempatan kali ini ya di pasca observasi. Sangat luar biasa gitu, mengganggu waktunya, tetapi tidak apa-apa ya Bu ya. Pokoknya semangat untuk kita semua gitu kan, semangat untuk pembelajaran yang lebih baik gitu, semangat untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, lebih menarik bagi anak gitu. Terima kasih, saya tutup ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.